F&B sekeras F&B itu. sangat kejam, Mas. Kalau kamu sangat polos, kamu merasa bahwa iya nanti gampang kita seperti ini, kamu akan ditipu. Teman saya pun ada juga yang sudah masak nasi padang segala macam dibuang. F&B itu ngeri, Mas. Orang yang punya uang itu ngerasa dia punya segalanya. Padahal kalau kamu pun punya uang, kalau kamu nggak punya konsep sama resep, kamu mau apa? Kita kasih solusi. King Abdi, Mas Siap, Abdi. abangku. Keren. Abis potong lambung. Habis potong lambung, Kok biar urusan sehat. Iya, alhamdulillah. Ini apa gue suges apa gimana ya? Ya karena aku cuma bisa masuk per 5 menit cuma 1 sendok air. Itu beneran. Dan aku lambungku di sisa 15%. Dan aku ususku di tidak fungsikan 3,5 meter. Jadi tinggal 3 meter. Jadi langsung di bypass gitu. Oh, jadi nggak meliuk-meliuk Nggak. begini, nggak langsung lurus begitu? Jadi aku ambil yang bypass jejunal. Bariatrik bypass jejunal. Nanti kita bahas detail tuh ya. Oke, Boleh izin Mas, saya mau wakilin netizen dulu boleh? siap. Udah bagus-bagus, lambung dikasih bagaikan anugerah. Anda buang, Anda tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berat ya. Seberat apa sama bisnis-bisnis Anda yang Anda jalankan? Berat sekali, berat sekali. Gila. Bisnis terutama makanan ya. Makanan ya, jadi Berat sekali. Bapak F&B nasional loh. Vicky Nitinegoro pernah duduk di sini, cerita mengenai betapa puasnya bikin nasi tempong, ya kan? Nasi tempong. Gila, gue berkali-kali lo order loh. Iya. Nggak- Terima kasih banyak, Mas. Saya bingung nyari kesalahannya di mana gitu loh. Dari rasanya. Terus itu yang pertama, Vicky. Dadar beredar juga sama ya. Dadar beredar. Iya kan, Allah yarham ya, almarhum Babe Cabita juga sempat cerita banyak seputar Mas Abdi ini, banyak berkorban, berjuang, Iya. orang di balik layarnya. Banyak ya. Apalagi yang belum dicari sepertinya. Lagi ngetren apa sih sekarang di era-era belakangan ini? Gue lagi buka biar semangat pakai bebek. Bebek. Jangan, Tuh. Bebek kan kalau- bebek kan ada bebek Madura, bebek goreng, bebek sambal yang Kalau bebek jangan bahas bebek ya karena aku trauma aja kalau maksudnya? soal bebek. kenapa? Ya trauma aja. Saya lagi malas saja untuk membahas bisnis soal bebek ya karena Ada apa sih? saya pernah trauma di Depak dari 11 cabang jualan bebek. Jadi wow. bahas yang lain aja ya. Karena ya kalau ini dibahas Anda akan tahu. Gitu. Anda pasti juga pernah makan gitu aja. Jadi seperti itu intinya. Yuk kita bahas yang lain. Masih bisa bahas nasi kulit maigun, masih bisa bahas nasi kulit dadar maigun. beredar. Iya. Dan sego tempong juga bisnis saya yang lain gitu. Oh iya, sego tempong ya, nasi tempong, nasi kulit maigun, Iya, ya kan. nasi Ayah kulit angkat Anda ya. Iya. Orang tua angkat. Orang tua. Iya. Bisa jadi bapak, bisa jadi ibu. Sebentar. Ini kan channelnya pengusaha, channel pebisnis. Boleh saya agak balik ke bebek lagi? Enggak. Bukan, maksudnya gini, penipuan. Bukan penipuan sih, Mas. Tadi lu bilang? Lebih ke arah kayak saya dulu itu kan goblok. Saya itu dulu itu adalah pekarya makanan. Oke. Saya orang yang menciptakan sebuah makanan. Saya pernah selalu bikin viral sebuah makanan, tapi saya itu goblok di manajemen, Mas. Makanya Iya. dimanfaatin orang, disalahgunain. Bukan dimanfaatin, lebih ke arah dikasih angin surga dulu. Setelah itu tidak kuat dari segi hukum segala macam, didepak udah. Cuma didepak lewat telepon gitu aja udah selesai. Ini yang bebek. Ya di bisnis bebek lah, lebih tentunya seperti itu. Sebentar. Bebek ini yang lagi rame sekarang, bebek 11 cabang apa sih? Oh kalau sekarang udah nggak 11 cabang. Oh, lebih banyak, lebih kaya raya dong orang itu. Lebih sangat kaya. Tapi ya udahlah, kita takutnya saya itu malah dibahas ngeklaim, itu loh yang paling bahaya. Sedangkan awalnya kan saya nggak ngeklaim. Wong saya ini dijemput, disuruh masak, ditanyain konsepnya segala macem, kayak gitu. Terus kayak saya dibilang ngeklaim dari mana? Sampai dibahas di semuanya, dibilang ngaku-ngaku ya. Saya itu cuma gini aja, yang ngaku-ngaku itu tukang masak tidak akan ngaku-ngaku. Iya lagi. Tukang masak yang tidak akan bikin ya? ngaku-ngaku. Bahkan saya buktikan dengan saya bikin resepnya.
semua orang langsung tertuju kok sama rasanya kayak bebek ini gitu. Hah? Jadi seperti itu aja. Kalau anu bisa dilihat di YouTube atau di TikTok itu udah berapa orang yang recook bumbunya. Oh. Jadi gitu aja sih, Jadi Mas. F&B sekeras F&B itu. sangat kejam, Mas. Kalau kamu sangat polos, kamu merasa bahwa iya nanti gampang kita seperti ini, kamu akan ditipu. Teman saya pun ada juga yang sudah masak nasi padang segala macam dibuang. Udah jadi restoran gede. Hah? F&B itu ngeri, Mas. Orang yang punya uang itu ngerasa dia punya segalanya. Padahal kalau kamu pun punya uang, kalau kamu nggak punya konsep sama resep, kamu mau apa? Mau ngapain lo? Jadi seperti itu, Mas. Kalau Mas Dani membahas soal lagu, kita bahas resep ini mau yang seperti apa? Apalagi kita yang nyiptain. Wow. Rasa bisa diciptain dari tangan beda-beda loh, Mas. Sekarang bebeknya udah berapa cabang? Nggak peduli saya. Sangat nggak peduli. Bahkan ketika saya tetap ditransferin, uangnya saya bagi-bagiin. Malah waktu saya di Depa itu saya suruh beliin Al-Quran. Saya suruh bagi-bagiin. Karena saya udah nggak peduli, harga diri nomor satu kalau abdi, Mas. Harga diri nomor satu. Saya nggak bisa diinjak-injak. Sebentar, kita detail mengenai akadnya dulu deh. Akadnya gimana? Kok bisa Ya akadnya saya cuma awalnya saya disuruh masak, nanti saya diajak segala macam, saya akan dikasih 5% kayak gitu-gitu aja. Taunya begitu udah tahu sendiri di Depak. Di Depa di telepon. Dia Bener-bener begitu. merasa ya bener-bener di Depa, Pak. Udah. Orangnya terkenal. Hah? Ya sangat terkenal loh saya. Anda juga kenal kok. Hah? Anda juga kenal. Hah? Pernah duduk di sini? Nggak tahu aku. Pernah diundang di podcast Kasih Nggak Solusi. tahu aku. Nggak tahu. Belum tahu. Belum melihat lagi. Bebek apa sih guys? Gue jadi penasaran. Enggak, gue nggak maksud untuk gibah, kepo enggak sih. Ini Bebeknya buat sego tempong. Gitu. Enggak. Paling bisa nih cari aman. Namanya sego tempong. Oh, sego tempong. Emang udah lebih dari 11 ya, Bang? Oh, belum lah. Doain aja. Bebek tuh asli mana sih kalau di Jakarta biasanya? Bebek itu asli ini Manado, Mas. Enggak. Sama-sama plat M asli Manado. Anda malah mengkerucut Anda. Anda ahlinya di bidang apa? Makanan? Saya bukan ahli, Mas. Iya, Saya oke. nggak pernah mau dipanggil chef. Saya nggak pernah mau dipanggil chef. Saya nggak pernah mau dipanggil ahlinya segala macam. Saya cuma tukang bikin masakan. Saya lebih suka dipanggil tukang masak. Oke. Berarti orang itu bisa dibilang kacang lupa kulitnya. Bukan kacang lupa kulitnya, Mas. Lah, kan Pohon nggak tahu buahnya di mana. Lebih ke arah gitu. lebih tajam ya ternyata Iya. ya. Ya, berarti dia lupa apa segala macam. Tapi setuju nggak kalau ternyata Anda yang dirasa ngeklaim masakannya dia? Saya masih punya semua buktinya. Masa? Masih semua punya Lah, buktinya. apa buktinya? Ada buktinya. Mau lihat buktinya? Boleh. Kita lihat aja kan penonton Kita kan lihat aja. harus clear nih. Loh iyalah, masa nggak clear? Kalau bohong dosa dong. Iya benar. Kalau bohong dosa. Kok panjang banget kayaknya. Iyalah. Sampai begitu nyari. Gini aja, Mas. Ini kalau saya lucunya kayak selalu bikin konsep, Iya. saya selalu akan gambar seperti ini. Dan ini tanggalnya saya bikin. Oke, bentar ya. Silakan Tanggal. Anda lihat tanggalnya. Jangan diliatin ke kamera, Mas. Enggak usah. Sama Boleh lihat sebut nggak? tanggalnya. Tanggalnya boleh sebut nggak? Tanggalnya boleh. Biar clear nih Iya, penonton nih. silakan. Jadi tidak ada lagi mafia-mafia di F&B karena Iya. harus kita berantas kayak begini-begini. Ini- Kayaknya dari kemarin ramai ya soal mafia F&B. Oh, kenal juga ya? Bukan udah kalau damai. aku nggak mau tahu dari itu ya. Cuma ya alurnya sebuah bisnis itu kan dari akad bersama ya. Iya. Boleh. Ini boleh disebut namanya nggak sih? Jangan. Namanya Jangan. Anda tahu kan udah Tahu kan? banget Iya, dong udah. saya. Ya udah Tahu tinggal banget. tanggalnya aja. Berapa Oke, tanggalnya? Tanggal. Oh, punya dia. Brandnya. Iya. Sebentar. Sabtu 25 Juni 2022 Iya. pukul 17:02. Iya. Berarti 3 tahun yang lalu. Iya. Oke. Aman ya? Lah dia kan Gak usah, Mas, tetap aman, tetap beli aja, nggak berdosa. Saya nggak mengharamkan itu, saya nggak ngeklaim. Saya ini apa sih, Mas? Saya ini cuma lulusan SMK. Saya ini orang yang nggak tahu apa-apa. yang udah masuk lambung gue. Nggak lah, Mas, aman, Mas.
Itu namanya nggak mungkin dia kayak gitu orangnya. Dia itu sangat dekat dengan agama. Iya, sama. Saya juga meskipun saya kayak gini saya tahu agama kok, Mas. Berarti casing itu nggak menilai. Mungkin. Saya kaget kalau dia begitu. Kalau emang bener adanya. Iya, ya gimana? Tahun berapa Anda dijemput sama dia? Waktu itu sebelum MasterChef sampai MasterChef. Dijemput, disamperin ke apartemennya MasterChef. Kan lagi ada maunya ya. Lagi ada maunya memang. Itu saya akui lagi ada maunya. Sangat lagi ada maunya. Buat ngecuri resep kasarnya gitu. Bukan lebih ke nyuri resep. Tapi Dia lebih ke memberi angin surga. Tapi ketika udah tahu nominal yang sangat besar, oh ini Abdi orang-orang yang gak dibutuhin nih udah. terus akadnya dia sama siapa? Ya sama kayak ini Mas, sama ya gimana ya? Ya wes kalau udah Mas Abang kan bilang orang kalau udah tahu agama pasti kan udah tahu janji. Lah kalau udah janji terus gimana? Manusia yang dipegang akadnya. Iya. Itu clear tuh kalau Iya. di Islam tuh. Oh, wow. Ya udah. Jadi sekarang ikhlasin. Sangat saya ikhlasin. Karena terbukti dengan saya tanpa mereka saya bisa punya banyak bisnis yang lebih keren. Saya buktikan itu. Karena apa? Jangan kamu kira saya bisa mati ketika kamu hianati saya. Ya. Makanya kita lihat aja nih, nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Tapi dia dan sekitarnya, misalnya dia Tahu semua. dia punya teman banyak. Teman-temannya kalangan mereka tahu semua soal ini. Satu Tahu komunitas semua. tahu? Tahu semua. Tapi kok nggak ada yang coba untuk somasi? Nggak mau tahu mungkin. Nggak mau tahu atau mungkin ya terlalu dekat atau sahabat. Sahabat atau orang terdekat tuh kalau bikin salah, mana mungkin kita mau menyalahkan orang yang terdekat kita, kan nggak mungkin. Dan juga bukan urusan mereka lah Mas, ngapain? Iya. Luar biasa ya. FNB ngeri Mas. Ngeri ya. Ngeri Mas. FNB itu 80% cengli, 80% pengkhianatan, 20% cengli. Emang iya. Iya. Orang kalau aku sampai bisa setelah aku dapat hal yang banyak seperti itu tentang ketidakbaikan, aku sampai bilang manusia itu kalau udah di dunia F&B sedetik ke depan berubah Mas. Aku bisa bilang itu. Kenapa? Masa ini industrinya menarik nih. Coba kita dalamin. Karena memang untungnya besar. Untungnya besar. Dapat uangnya setiap hari Mas. Di dunia makanan tuh Mas. Makanya mata hijau ya. Sekarang Abang bisa bilang, oh enggak nanti ini kita gini segala macam. Tapi kalau udah ada uang setiap hari masuk 50-60 juta, sebulan bisa sampai 1,5 M, 2 M. Langsung akan berubah, langsung akan siapa yang bisa dibuang? Pasti akan gitu. Kayak temen gue. Pasti akan gitu. Pasti akan seperti itu. Mengerikan sekali ya dunia F&B ini ya. Mengerikan. Bahaya sekali. Ya. Bahas bebek masih sepanjang ini. Enggak. Biar tahu aja. Sebenarnya maksudnya ternyata begitu. Tapi memang di ini Mas, saya nggak pernah ngobrol sampai seperti ini, sedetail ini memang. Nggak pernah ngobrol soal bebek sampai sedetail ini. Karena mungkin beberapa podcast yang lain tuh tahu soal ini. Tapi memang saya dikunci, mungkin seperti itu. Makanya saatnya Anda saya fasilitasi di sini. Ya kalau aku sih, tapi aku nggak mau ini ya. Karena aku nggak mau yang terlalu sampai mengkerucut ke hal itu. Karena kalau udah borok itu harus bisa segera dilukai. Harus segera bisa disembuhkan. Jangan malah dilukai lagi. Malas saja sebenarnya. Malas saja. Tapi dia kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya dia. Bukan. Sorry. Saya pikir nama tadi yang maksud Anda tuh. Kayaknya Derry gitu. Kirain tadi itu istilahnya nama. Taunya mesti sorry. Agak kaget saya tadi kan. Kayaknya Derry gitu. Kayaknya yang itu disensor aja. Itu sangat mengkerucut sekali itu. Iya. Itu Boleh. yang nanti menimbulkan somasi itu. Boleh disensor ya. Sensor aja. Oke, kita bahas detail lah buat King Abdi ini. Oke. Karena semua butuh Anda.
Semua butuh orang ini teman-teman, semua terkait per F&B-an. Amin Vicky alhamdulillah. Tegoro juga berhasil di situ ya, bikin resep yang atau brand yang luar biasa. Tapi sementara gini, dengan adanya fenomenal, oke lah, mungkin nggak tahu lah angin surga, nggak tahu lah pembohong, nggak tahu lah tidak sesuai dengan akad. Di dalam itu semua kan memang ini ya udah masing-masing lah ya. Tapi yang lebih terpenting adalah dunia kuliner yang memang bareng atau membersamai Mas Abdi ini kan ada hubungannya juga sama memakan, saluran pencernaan, lambung kita sebut saja. Iya. Ini ada hubungannya nggak ketika potong lambung? Di luar nanti kita bahas mengenai itu dulu ya, sabar ya. Iya. Sebelum nanti kan, bukan itu adalah kita harus bersyukur ya, sebelum ke Iya. situ ya. Tapi maksudnya kenapa akhirnya bela-belain buat motong lambung? Apakah ada hubungannya sama karena nggak kuat di dunia F&B, memakan, kita nggak bisa nahan hawa nafsu makan apa segala macam? Atau riwayat gula kan sempat gue nonton juga tuh kemarin videonya tuh. Ya itu atau seperti apa nih? Itu Awal mulanya. langkah awal untuk saya bisa menemani keluarga saya lebih panjang. Karena gula saya sudah pernah sampai 700. Jangan bercanda. Beneran. Gula saya pernah sampai 700. Kolesterol saya tinggi. Karena pekerjaan yang saya lakukan adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Mukbang itu adalah pekerjaan paling berbahaya. Dan banyak teman-teman saya yang akhirnya kena gula, kolesterol. Bahkan saya gara-gara gula sampai saya operasi mata dua-duanya. Saya sempat buta. Itu beneran karena gula. Dan yang saya ambil bukan saya mengambil anugerah dari Allah ketika saya ambil lambung saya, tapi karena memang lambung itu memberi banyak sinyal lapar. Sebenarnya kita nggak lapar. Sebenarnya dengan nutrisi 3-4 sendok kita udah cukup. Dan jalan satu-satunya ketika saya udah diet segala macam tetap nggak bisa, saya lebih pilih untuk saya potong lambung saya. Udah coba intermittent fasting aja. Udah coba, Udah coba tanpa nasi. tanpa nasi. 1 tahun aku nggak makan nasi. Kenapa nggak ngaruh ya? Nggak tahu mas, nggak tahu. Aku lebih nggak tahu badanku ini kenapa. Udah konsul sama dokter. Udah konsul, bahkan sampai aku sempat ikut beberapa, sampai aku ditolong Mas Gilang Juragan 99 sama Mbak Sandy untuk datang ke kliniknya, konsultasi sama dokter gizi, Terus terus jawabannya? dikasih diet, obat ini apa gitu. Nggak bisa mas, nggak bisa. Berarti rekor tertinggi berat badan berapa? Rekor tertinggi itu aku nggak pernah di atas 121. Selalu 121, nanti turun 108, turun lagi udah nggak bisa naik lagi, gitu-gitu terus mas. Dan itu resikonya di kesehatanku yang nanti malah berbahaya. Salah satunya juga gula itu. Dan orang kalau udah punya gula akut nggak bisa punya anak. Aku pengen punya anak lagi mas. Sekarang berapa anak? Masih 1 mas. Amin, insya Allah kita doain ya. Iya, Semoga Mas. Mas Abdi bisa dengan punya Pengen, anak Mas. lagi, Pengen ikhtiarnya punya anak gitu dengan lagi. seperti ini gitu ya. Oke, selain tadi buta apa segala macamnya gitu, diabetes yang basah atau sampai di level yang mana ya? Kan kita tahu bersama yang sampai diamputasi misalnya. Yang saya tahu itu bahasa dokter itu nggak ada diabetes kering sama basah. Oh ya? Iya. Jadi diabetesnya itu cuma karena kamu itu diabetesnya yang turunan atau diabetes yang karena pola hidup kamu. Oh, I see. Yang aku tahu dari dokter gitu. Jadi kalau aku dulu tuh saya itu tipe basah apa kering dok? Nggak ada. Bahkan untuk aku tatoan segala macam aku nggak pernah busuk. Oh iya ya. Tatoan di leher di mana nggak pernah, jadi semua tatoku. Lo yang sempet rame berita-berita kayak misalnya luka basah terus akhirnya harus amputasi bertahun-tahun, berdarah-darah, nggak kering-kering itu apa ya? Aku setelah pulang dari Mekah yang waktu aku cium Hajar Aswad kakiku Oh ya, itu tuh. keinjek-injek, Patah kakinya ya? kakiku patah, keinjek-injek, dan itu kondisi Mekah lagi 50 derajat panas. Kakiku itu setelah terinjak-injak memar melepuh. Dan itu 1 kaki dikuliti mas. 1 kaki dikuliti sembuh. Hah? Sembuh. Jadi orang diabetes itu yang penting kamu deket sama dokter, kamu deket sama klinik. Kalau kakimu udah luka disembuhinnya
Dibersihinnya harus pakai dokter yang ahli gula. Akan sembuh. Oh. Lah rata-rata orang yang membusuk itu karena dia itu kotor. Iya. Kotor, nggak dirawat. Oh Gitu. iya. Karena memang stepnya sangat banyak banget, Mas. Dibersihin, yang putih-putih itu dikupasin pakai apa? Pakai pisau medis. Jadi kayak dikupasin terus steril sampai ya? akhirnya bersih. Sampai akhirnya jadi kulit baru. Oh, sebenarnya begitu ya? Iya. Yang kita tahu tuh kayaknya menyeramkan sekali gitu loh. Kalau yang busuk-busuk itu karena udah keterlaluan, dibiarin coba dibungkus-bungkus aja. Baru Jadinya mau busuk. ngomong. Di perban-perban asal ngatasin biar nanahnya nggak keluar, tapi sementara kita nggak tahu nih tangan habis megang apa terus ngeperbanin kan, numpuk udah bakteri. Ini cerita umroh King Abdi Master Chef Indonesia, jempol kaki patah saat Iya. nyium Ka'bah. Ya aku dapat juga tuh berita FVP-nya. Tapi di sini Mas, aku bener-bener dapat hal yang sangat nggak masuk akal. Yaitu Ketika aku di branding orang yang tatoan kayak gini, yang bisa dibilang sangat jauh dari pengetahuan tentang agama segala macam. Di sini saya bisa pegang Ka'bah dengan dikelilingi orang-orang yang badannya kayak pemain basket semua itu. tuh Kaki saya patah tapi nggak kerasa, Mas. Saya cium Ka'bah, kaki saya nggak kerasa patah. Dan saya masih bisa sholat di makomnya Ibrahim. wah di belakang makam Ibrahim. Iya, saya sholat di situ. Jempol saya yang biasanya kalau untuk sholat gak bisa gini, Iya. itu bisa nekuk. Dan saya masih ngelakuin tawaf lagi dan masih sa'i. Masih jemput istriku sa'i. Waktu sa'i kan aku kan gak umroh, udah selesai umrohku. Karena orang yang harus mau pegang Hajar Aswad itu orang yang gak boleh ngelakuin umroh karena batal, karena dia kan ada minyak Wangi-wangi. parfumnya, wangi-wangi. Hmm. Waktu aku jemput istriku, di situ aku duduk, aku baru tahu ketika aku duduk gini, terus aku mainin jempolku bisa diputar balik, Mas. Aku baru tahu kalau itu jempolku patah. Gila ngilubat gue. Segitu kerennya, Mas. Segitu kerennya sampai rasa sakit saya dihilangkan. Masya Allah. Allahu Akbar. Iya beneran. Dahsyat. Sebentar. Maksudnya patah, maksudnya nyium Ka'bah itu Hajar Aswadnya Hajar Aswad dapat. pegang cium gini, nggak gini. Kalau gini udah meninggal pasti. Dorong. Gini aja udah kecekek-cekek aku. Itu sampai aku penglihatanku sampai gelap karena kecekek sikut gini loh. Iya. Akhirnya aku bisa keluar dari kerumunan orang-orang itu setelah aku pegang pundak sebelah aku naik. Memang harus begitu. Iya. Baru ditarik aku sama orang-orang. Lihat deh. Don't judge book by its cover. Ya kan? Jadi ya ini ya alhamdulillah gitu ya atas izin Allah. Saya umroh karena kan kita ada travel umroh ya. Kasih solusi punya, kasih umroh gitu. Jadi artinya mandu jamaah tuh bisa sebulan sekali. Amin. Saya bolak-balik berkali-kali, nggak tahu nggak kehitung lah ya. Nggak pernah bisa nyium ke Hajar Aswad. Tuh lihat. Ya multazam samping pintu Ka'bah oke lah, yang di situnya padahal Hajar Aswad ya kan. Kita mau ke situ nggak bisa-bisa. Sampai detik ini. Maksudnya ya sudahlah daripada ntar mudarat ini itu apa segala macam. Ada juga sih memang apa pilihan itu gitu ya. Kita lebih baik ya tinggalkan lah. Anda yang mungkin kata orang-orang tadi kan, wah tampilan begini, Allah nyampe sana ntar apa paling ntar dibales kan stigmanya begitu kan. Tahu nyatanya bisa sampai begitu ya. Bisa. Sampai megang sampai Bisa. kayak deket banget sama Ka'bah gitu. Alhamdulillah, bisa. Masya Allah. Jadi memang jenggot nggak jadi tolak ukur ya. Iya. Keren. Sampai patah pun nggak berasa guys. Gak berasa. Wah Masya Allah. Gak berasa. Kayak seru nih kalau kita nanti misalnya siapa tahu haji bareng gitu kan. Alhamdulillah, semoga. Amin ya kan. Amin. Apalagi sekarang udah detik-detik atau menuju bulan-bulan gitu ya. Artinya kalau teman-teman misalkan nggak sempet dapat kuota sana, kuota sini susah, atau yang udah daftar biasanya haji terus kena tidak berangkat, visanya nggak keluar apa segala macam. Insya Allah ini ada kabar gembira gitu ya. Bahwa kasih umroh kita buka sama Ustadz Zulkarnain Sunusi. Semoga Allah jaga beliau. Untuk keberangkatan haji tanpa antri, bisa dibilang hajinya ini bisa menekan angka kemiskinan, karena kan haji ini malah
memakmurkan harta. Wah, keberangkatannya insya Allah tanggal 26 Mei ya. Kita bareng ya, sama kasih umroh gitu ya. Bareng Ustaz Zulkarnain Sunusi. Ini spesial kita diundang sama pemerintah atau jalur kerajaan. Wah, Wah. keren itu. Amin, insya Allah. Karena kita punya privilege kalau bareng sama Ustaz Zul. Alhamdulillah kasih solusi dapat privilege seperti itu. Jadi kita berangkat 23 ribuan ya dolarnya. Iya, 300 jutaan gitu. Nah, fasilitasnya semuanya insya Allah mewah. Karena memang langsung disambut sama pemerintahan dan juga kerajaan di sana gitu ya. Nah, gimana cara daftar? Langsung aja buruan karena kita targetnya minimal cuma sebis aja nih. Kalau enggak sudah kita tutup. Jadi buruan keburu link atau adminnya expired. Lanjut lagi bentar ke sini. Berarti apa hikmahnya yang didapat? Maksudnya di sana dimudahin gitu kan? Sangat dimudahin. Begitu balik Bahkan ke sini. sampai yang benar-benar aku ngerasa istimewa padahal semuanya sama ya. Mm-mm. Ada waktu datang ke Raudhah, Ya. ke makamnya Nabi Muhammad. Ya. Iya, Iya. iya kan? Ada Abu Bakar, ada Iya, Umar radhiyallahu anhum ajmain. iya. Ya. Ada pintu 3, 2, 1. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada presiden, nggak ada apa-apa. Di situ cuma ada saya yang setelah setelah posisinya apa namanya? Setelah posisinya saya habis Patah. kaki saya patah. Sebentar minum ya. Iya, nggak apa-apa. Taruh atas saja nggak apa-apa. Wah, ini dengan disclaimer karena kondisi beliau lambungnya udah nggak ada dan berapa? Per 5 menit harus. Per 5 menit Iya, harus isi. harus isi. Oke. Nanti Kalau ada nggak gitu, kita bahas ya. Iya. Ya kalau nggak gitu kenapa? kalau nggak gitu drop. Bisa dehidrasi, bisa malnutrisi. Malnutrisi, ngeri banget deh. Oke lah. Nanti Jadi lanjut. kembali lagi ya, di situ tiba-tiba sama orang yang jaga-jaga di situ, tiba-tiba penutup yang untuk jalur sebelah kiri dibuka. Hah? Dibuka dan aku disuruh lewat yang situ Hah? sama rombonganku aja. Bisa gitu? Iya. Dan yang lain berdesak-desakan di pintu 2 dan pintu 3. Barisan 2, barisan 3. Jadi aku bisa lewat ngelihat makomnya Nabi Muhammad dan aku kayak yang bisa pegang gini. Jelas Itu beneran. Anda pakai kursi roda kali. Loh, bukan karena pakai kursi roda. Karena di depan saya ada anak saya. Jadi yang kelihatan anak sama satu orang di depan saya. Baru saya. Tetap disuruh bisa masuk ya. Iya. Dan yang diuntungkan adalah orang-orang yang di belakang saya. Oh, ngikut. Ikut. Oh iya, kalau kursi roda doang privilege ya kursi rodanya aja yang masuk ya. Mm-mm. Jadinya yang belakang-belakang ikut tetap masuk meskipun dia nggak pakai kursi roda. Iya. Banyak orang yang tiba-tiba datang doain. Jadi orang diam-diam tiba-tiba ada di sebelahku terus doain, terus pegang pundak apa. Doain gitu. Jadi buat teman-temanku yang bertato jangan takut berangkat yang muslim. Berangkat aja, Bro. Kamu nggak akan kayak diapain apa, nggak ada. Malah mereka itu tanya kayak kenapa kamu bertato kayak gitu. Kenapa gitu. Terus selalu tanya dari mana, Asia mana gitu. Karena beberapa orang itu kayak di Indonesia orang sudah biasa bertato kayak gitu-gitu. Ada yang seperti itu. Kalau yang wawasannya dia udah ini ya. Tapi banyak juga yang kayak ngasih taunya kayak jangan ditambah gitu. Cukup jangan ditambah gitu. Hikmah ya, tapi dakwahinnya tuh nggak asal-asalan langsung ngejudge ya. Bahkan didoain sama orang yang jaga di makomnya Nabi Muhammad. Langsung di depan orang banyak doain. Oh, askar-askar yang di situ. Iya. Ya kan ada yang standby tuh. Tapi ini askar bukan yang tentaranya. Tapi Orang yang pakai yang jubah itu. oh iya. Iya. Ya, itu resmi Didoain dari itu pemerintahannya langsung. Dan juga. itu semua orang amin gitu. Dia doain aku tapi yang sebelah amin gitu. Masya Allah. Keren. Aku sampai memang tak niatin nanti setiap tahun atau 2 tahun sekali sama istri sama anak. Amin, insya Allah. Iya. Pakai apa kalau boleh tahu berangkatnya? Hah? Berangkatnya Pakai jalur Mas Gilang Juragan 99 ya.
Saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba Mas Abdi di mana? Ini Mas lagi di rumah segala macam gitu. Bulan sekian santai nggak? Santai Mas gitu. Kirim KTP ya Mas. Lu buat apa Mas? Nggak apa-apa, kirim aja Mas gitu. Keren. Tiba-tiba diurusin paspor, diajak umroh. Gilang emang top deh bro. Waduh, Mas Gilang terbaik Mas. Iya. Itu sampai saya tuh dengan polosnya itu waktu di Mekah saya bilang ke Mas Gilang kayak gini. Nggak kaget zaman bisa sekaya ini ya Mas. Bisa sesukses ini. Karena amalnya jenengan ini, bahkan sampai ilmu dari Mas Gilang yang dapat dari saya adalah apa? Dia mengusahakan untuk saya dapat sholat Jumat. Karena dia tahu saya orang yang jarang sholat Jumat dan dirapel. Karena apa? Kalau Mas Abdi sholat Jumat di Mekah, Mas Abdi bisa dapat berkali-kali lipatnya. Oh, iya. Tapi jangan dipikir setelah kita ke Mekah terus di Indonesia kita gak boleh Jumatan ya, karena udah berapa kali lipat dapat ya. 100.000 kali Iya, lipat. tapi Mas Gilang itu seperti itu. Wah, zikirnya segala macemnya Mas. Ngasih taunya kayak ini Mas Abdi yang dibaca ini sebelum sholat ini pakai sholat tobat ini segala macam gitu. Wah, jos beneran, bener-bener. Wah, itu kalau bisa dibilang ngeruk pahala sebanyak-banyaknya Mas. Gitu bener. Itu baru temen tuh. Wah iya, jadi kayak udah dapatnya yang keren, ya fasilitasnya semua kayak wah, Masya Allah. the best lah. Aku terima kasih banget buat Mas Gilang sama Mbak Sandi. Ya. Terima kasih banget sudah baik sama keluarga saya. Yang diumrohkan bukan cuma saya tapi semua. Semua. Mertua, anak istri saya, 4 orang. Maaf nih, kalau Saya bahasa terima kasarnya kasih. balas budi apa beliau? Nggak tahu aku Mas. Aku harus balas budi. Bukan. gimana, saya nggak tahu. Maksudnya Mas Gilang sama Mbak Sandi nih kok bisa-bisanya ngeberangkatin? Apakah dulu pernah bisnis bareng, F&B bareng gitu loh maksudnya? Mas Gilang itu sering ngajakin orang umroh Mas. Sering Mas. Kalau nggak gitu siapa tiba-tiba ngeluarin berapa kuota untuk timnya, suruh milih siapapun yang mau diajak umroh dari pedagang apa gitu. Keren. Dan itu beneran. Itu kayak ya random aja udah. Tiba-tiba aku langsung umroh dan aku diumrohin itu sama beberapa temannya dia. Ya kayak langsung diumrohin aja udah langsung. Masya Allah. Itu bener. Allah sayang banget, Masya Allah. The best. Jadi nggak perlu lah ngarep-ngarep 5% dari saham-saham. Iya bener kan? Balik lagi. Nggak bener kan? Nggak bener dong. Maksudnya ngapain kita berharap kayak begitu? Ternyata Allah kasih hikmah yang luar biasa pada orang yang terzolimi gitu loh. Maksudnya Mas Abdi, maksudku begitu. Jadi jangan juga kita akhirnya jadi kayak baper, nagih-nagih, stres, dasar ya aku cuma dikasih begini. Ternyata Allah gantikan berkali-kali lipat gitu loh. Kalau orang tahu diri nggak akan ditagih Mas. Bahas agama yang terlalu tinggi seperti apa kalau kamu masih mau makan hak orang, percuma. Hak lisan yang udah kamu omongin. Dari kecil didikan saya cuma satu. Jangan pukul wanita, jangan makan hak orang. Itu dari almarhum ibu saya. Sedikit pun. Insya Allah. Terus kalau kita ngomongin F&B dan lain sebagainya lagi nih. Ini kan, tadi kan bisnis, makan hak orang gitu ya, dan lain sebagainya. Apa organ tubuh Anda kan juga punya hak untuk hidup. Lambung. Usus 12 jari. Usus buntu. Dan lain sebagainya lah. Tapi ini tidak boleh tidak boleh menjelek-jelekan anugerah apa yang udah diberi ya. Lihat makanya ini kita bahas di sini. Benar. Jadi kita nggak lagi Tapi bahas mengenai itu. Kalau Mas tahu, organ manusia yang paling banyak menyumbang penyakit itu awalnya dari mana? Lambung Dari apa hati sih? Usus, lambung. Oh, Yang paling banyak masalah. karena di situ numpuknya ya. Lemak hati dari mana? GERD, MAH, Oh iya. meningitis,
Hepatitis semua dari mana, Mas? Lambung ya. Oke. Paling banter orang infeksi cantengan, Mas. Iya. Oh iya. Harus potong dong gue nih. Enggak gitu lah. Udah kurus saya. Enggak semuanya harus begitu. Aku potong karena posisinya kalau aku tetap akan bisa kurus, aku pastikan aku tetap akan hidup kurus dengan punya diabetes. Nah, kok gitu? Iya. Ya terus ngapain dipotong? Ya lebih baik dipotong. Karena kalau dipotong yang pertama lambungku udah nggak bisa nerima manis gula. Jadi kalau bypass itu kita kalau makan gula langsung kita deg-degan. Jadi makannya real food. Jadi manis itu dari buah yang diperes, manisnya dari buah kayak gitu-gitu. Bukan kemasan ya, bukan Ya, nggak ultra bisa. proses ya. Coba ceritain deh Mas. Maksudnya kayak ini lebih dalamnya lagi ya. Tadi kan kita Iya. highlight aja di Iya. depan kan cuma tipis-tipis apa segala macam ya. Sampailah di obrolan operasi atau potong lambung ya. Ngomongnya apa sih? Bariatrik. Bariatrik. Bariatrik namanya. Bariatrik. Oke. Benar-benar udah gak ada cara lain ya Mas? Kalau menurut saya sebagai saya mengukur tentang saya yang ngawur dan sedikit kurang ajar, nggak ada. Saya harus ambil itu. Maaf, ini sama kayak Teh Meli Guslau gak sih? Iya, sama. Tapi aku nggak tahu Temeli itu yang kayak gimana. Kalau aku yang bariatrik bypass jejunal. Dan resikonya yang saya ambil adalah ketika kita baru operasi, terus kita ngeyel 1-2 hari kita makan benda padat, resikonya kita akan kolaps, kita akan langsung harus dibawa ke rumah sakit. Resiko terbesarnya kita akan meninggal. Hah? Karena kondisinya lambung masih basah, luka, dan itu lambung cuma kayak dijahit kayak pakai strapless gitu, strapless medis. Nggak tahu bahasanya apa, nggak tahu aku. Oh dia gak ada gelembungan lagi ya? Nggak ada. Nggak ada lambung. Boleh buka dong foto organ. Ada, buka aja Coba deh. bariatrik. Nah itu. Oh aslinya yang paling kiri. Iya. Lambung kita tuh asli yang kiri nih ya. Oke, terus Itu yang sleeve. sleeve apa sih? Sleeve itu yang sebelah, yang sleeve itu cuma dipotong aja. Jadi itu Oh gambarnya iya dia iya berdua iya. itu cuma dipotong. Cuma itu yang dipotong sleeve. doang yang gendutannya gitu. Iya. Oke. Kalau aku yang sebelah sana sendiri. Sebelah sana sendiri, yang keempat. Yang masih dipotong sama ususnya langsung dipotong 3 meter disambungin ke ini ke lambung. Jadi lambungku itu cuma tinggal 15%. Ya Allah. Oh ngerti kan usus itu kan gini, dari lambung baru ke usus kan? Baru yang lingkar-lingkar Iya. gini. Berarti dari si lambung udah lambungnya dipapak, dipapas gitu. Ususnya nggak pakai melingkar-melingkar, langsung lagi nyambung ke apa sih? Anus. Apa sih istilahnya? Langsung ke usus besar. Usus besar. Usus besar. Langsung diproses. Iya tuh kayak gini nih paling kanan tuh, bypass portion itu ya. Iya. Jadi set tanpa si Iya. lika-likunya Dan itu. lambung saya yang udah dipotong itu dikeluarin lewat pusar. Jadi operasinya itu cuma pakai pisau sebulpen gitu, 5. Jadi perut diisi angin, ditusuk, sama lambung dibuka, si pusar dibuka. Lah dari situ kamera masuk. Jadi kerjanya kayak pakai robot gitu. Oh. Gitu. Kok bisa keluar lambung dari pusar gimana sih? Bisa. Kan Jadi kecil. jadi kan dilubangin yang pusar kan agak besar. Pusar kan ketika dibuka kan besar, Bang. Iya. Lubangnya itu dikeluarin dari situ. Ada videonya ketika lambungku dikeluarin dari pusar, itu perutku langsung gitu. Coba dong lihat dong. Ada. Aku lihatnya kemarin yang pas dipegang dokter doang tuh lambungnya. Ada. Dan lambung emang warnanya gitu ya, Mas? Iya, lambung itu bukan manekin, itu lambungku. Maaf ya, kok hitam? Bukan Iya. lambung pink. Iya kan udah keluar itu. Oh iya, udah Di luar. udah kena terkontaminasi ya. Itu lambungku. Itu lambungku itu. Lambung tuh sebesar itu. Oke. Ini Dokter Handi. Nanti ceritain efeknya ya. Sekarang gimana polanya, hidupnya seperti apa? Makan cuma boleh sesendok apa 2 sendok, yang gitu-gitu ya, Mas ya. Mana yang baru dikeluarin dari perut? Udel, apa namanya? Sebentar. Pusar, udel. Ini prosesnya. 30. Ai, Prosesnya.
Dari pusar ya? Ya ini di bedahnya, dipotong-potongnya, ususnya dari pusar. Jadi pakai robot. Diapain? Ya itu dibongkar, dibedah-bedah. Dokternya suami istri. Jadi kalau orang romantisnya kalau orang berpasangan itu kan ngobrol apa gitu. Mereka romantisnya sambil bedah orang, Dokter Handi itu. Iya. Itu bukannya dalamnya masih ada makanan kalau dia asal coblos begitu? Kan Dikosongin posisinya dulu. Kan ini, posisinya kan aku dipuasain dulu, Mas. Dipuasain dulu. Terus ngangkatnya, coba lihat ngangkatnya. Ya ini saya lihat aja udah. Ini. Itu lemak yang nempel di usus gitu-gitu. Aduh, ngilu banget gua. Iya. Habis itu enggak pas di lambungnya dicopot, Mas. Pas lambungnya dikeluarin dicopot dari perut. Iya, nggak tahu ada kok video tapi lupa aku taruh mana. Ada kok. Dari pusar tarik keluar, airnya jadi yang tadi ya. Iya ya. Jadi itu didonor apa dibuang sih kalau kayak gitu? Kemarin ditawari mau dibawa atau gimana. Rencana kan pengen aku taruh di toples ya. Terus diapain? Ya pengen aku kerasin aja aku taruh di ruang tamu. Buat apa sih namanya? Tapi katanya janganlah gitu istriku. Ya udah. Buat portofolio kan bagus tuh. Sebenarnya nggak tahu didonorin nggak bisa lah. Nggak bisa udah. Donor lambung nggak bisa. Tapi manusia tuh kalau nggak ada lambungnya, tadi kan disisain 15% sama dokter. Kalau anggaplah 0% gitu, itu gimana? Kalau 0% enggak, tapi ada juga yang bypass itu yang cuma bisa masuk cuma telur 1 butir ada juga. Ada juga. Lebih tapi mending keterlaluan sih kayaknya. Enggak, telur 1 butir sama susu 2 sendok mah lebih mending telur 1 butir lah. Kalau iya juga ya. Lah iyalah. 3 sendok. Bukan 3 butir, bukan 1 butir sama 3 sendok makan. Yang mending 3 sendok makan. Enggak, tadi gue dengernya 3 sendok susu tadi, Mas. Kamu bilang awalnya 2 minggu 3 minggu itu bisa masuk itu dulu. Nasi semua boleh? Belum boleh. Sampai 3 minggu. Oke, ketika potong lambung mana ada? Ini tadi waktu yang aku 113 kilo beratnya sekarang. Iya. Tadi 120. 120. Cepet juga ya. 10-an kilo ya turun langsung ya. Baru 4 hari ya. Wow. Sekarang kita lihat asupan sama nanti pantangannya. Asupannya berarti cuma boleh makan apa aja? Asupannya yang pasti harus yang full protein. Full protein, harus kemana-mana bawa jus sama susu protein juga. Terus setelah itu nanti kalau udah 6 bulan normal. Tapi normalnya tetap kita nggak bisa makan banyak, nggak bisa makan cepat. Makannya sedikit. Makan bukan hidup, bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Jadi secukupnya. Jadi nggak ada ceritanya kayak kita bisa menikmati nasi onta di Madinah yang dengan piring besar. Piring besar makan teman-teman yang makan. Kita makan cukup nasinya 2. Ini dagingnya 1, udah minum gitu. Bukan nyiksa ya, Mas ya? Enggak nyiksa lah, apa yang disiksa? Apa yang kalau kita nutrisinya cukup dengan segitu ngapain kita harus makan banyak? Ini udah saya cuci nih otak saya. Kalau kemarin saya bakso harus 3 mangkok. Mau tidur harus Indomie 3 sama telur 3 pakai nasi. Parah itu. Kalau sekarang udah aku udah mie udah enggak, semua udah enggak. Tapi emang iya sih. Nih koreksi kalau salah, Mas. Misalnya contoh kayak tadi kan kita ke Madinah ngelihat nasi unta gitu ya. Wah, apalagi di Madinah ikan goreng aja nggak bisa kan? Kita beli kecil, Mas. Iya. Langsung banyak kan. Gede. Kalau kita nih mungkin yang sekarang kayak gini nih kondisinya, kalau bilang normal kayaknya diskriminatif banget ya. Ya pokoknya kondisi yang sekarang default settingnya dari Allah lah, gitu simpelnya gitu ya. Itu kan sayang banget kayaknya kalau nggak dimakan gitu ya. Tapi padahal kalau dipikir-pikir kan sebenarnya kita akan berhenti sama kecukupan kita kan sebetulnya kan. Iya. Dan kalau di Mekah kenapa ada banyak porsi besar? Strategi marketing aja. Biar jualannya laku cepet, laris. Kalau di Indonesia kan jualnya porsi kecil-kecil.
Kalau Oh, di iya. sana kan semua porsi gede. Biar Iya, apa? iya, Mereka jualnya mahal, porsinya gede. Iya, iya, iya. Keluarnya Iya, iya. lebih cepet. Dan kecukupan nutrisi tadi kan ketika udah kondisi seperti ini berarti kan cuma butuh 3 sendok misalnya. Iya, kalau Berarti- lebih dari itu jadi penyakit. Oh iya, sama kayak kita misalnya saya habis makan pernah rekor 3 piring gitu, Iya. lapar-laparnya. Habis itu kan kita nggak tahu tuh gimana kondisi badan kita kan, Kita mentoknya kan di situ nggak ya. mikir, kita nggak mikir butuh badan kita butuhnya itu nutrisinya berapa. Iya, iya, iya. Kita main hajar aja. Apalagi yang paling kacau itu adalah ketika kita lapar saat mau tidur. Kita tidur setelah makan tapi organ kita nggak istirahat. Ah, Organ kita bekerja terus. ginjalnya kasihan harus Iya. istirahat ya. Oke, terus kurang nggak nutrisinya ke tubuh kalau dengan Belum kondisi? dicoba. Bukan 3 sendok ini tadi Cukup aja. Cukup udah? Ha-ha. bisa Yang hidup. iya, yang terpenting karena gini Mas. Aku kalau nggak potong lambung, setiap makan aku harus suntik insulin, pagi harus minum pil gula. Setiap makan harus suntik perut insulin, malam harus suntik insulin yang buat malam. Ginjalku kayak gimana? Aduh. Belum lagi kolesterol apa segala macam. Tapi kalau bariatrik aku cuma minum obat nutrisi herbal untuk bariatrik. Kenyang langsung. Bukan kenyang, lebih ke arah menjaga tubuh kita untuk nutrisinya tercukupi. Oke. Untuk kenyangnya berarti ya sudah Kenyangnya selesai. ya kita harus konsumsi makanan yang full nutrisinya. Ke belakang air seni, pup gitu gimana? Aman. Aman. Aku berak, Sedikit dong. enggak sedikit. Tergantung. Tergantung. Cuma ya apa yang kita makan kan apa yang kita keluar. Sekarang kan masih banyak yang kemarin-kemarin dimakan belum keluar, Mas. Kan orang makan sekarang enggak keluar sekarang. Oh, iya. Iya. Kan diprosesnya kan masih 2-3 harian. Tapi normal nggak kayak pada umumnya? Normal aku bisa berak aman. Padat, cair. Ya lumayan lah, agak lembek dikit. Nggak, tapi gue penasaran aja sih jadinya. Coklat kuning itu normal udah. Normal. Normal, Mas. Dan aku sejauh melihat bariatrik nggak ada negatifnya. Dan ini sangat terkenal di Malaysia dan semua negara lain. Cuma kita aja yang awam. Kita yang tabu. Ada yang udah pernah jalani berapa lama? Coba pengen tahu hasil dari testimoni orang-orang yang udah pernah. Ada yang udah 12 tahun bariatrik. 12 tahun ya. Sehat, kelihatan lebih muda, lebih cantik. Oke. Kalau dipaksain, udah mentok nih 3 suap doang gitu. Dipaksain bakal apa yang terjadi? Muntah langsung. Langsung balik gitu. Langsung balik muntah, enek. Mas Abdi pernah coba? Udah kemarin. Gimana ceritanya? Seharusnya 5 menit sekali 1 sendok. Aku nyoba 3 sendok. Langsung balik. Langsung muntah. Oh. Oh, di situ. Pantangan jadi nggak ada makanan apapun ya? Ya pantangannya adalah yang pertama nggak boleh makan selama 3 minggu. Cuma boleh minum jus atau kuah dari kolagen. Kayak gitu-gitu. Sama susu protein. Udah. Kalau yang pemanis buatan gitu masih boleh masuk nggak? Kan Kalau kadang mau kita cheating. dipaksa boleh, tapi deg-degan. Nggak bisa. Oh, efeknya itu. Efeknya langsung gini. Deg-degan. Langsung gitu. Berarti kalau nggak sengaja gimana ya? Misalnya harus dicek bener-bener proteinnya banget apa segala macamnya. Iya, ya udah beli susu protein yang buat nge-gym itu bagus. Tapi kan kemasan. Enggak apa-apa karena di situ kan udah ini tertakar nutrisi apa segala macam, bahkan gulanya low banget. Lo tadi katanya harus real food. Iya, jadi bisa shake susu yang full nutrisi kayak contoh beberapa brand kayak ini skip aja kayak Elemen apa segala macam gitu. tahu. Yang buat orang-orang nge-gym. Iya tahu. Itu sama jus yang tanpa gula, sama ini, sama apa namanya? Kayak apa ya namanya ya? Bawa nggak? Ada ada. Oke. Jadi kayak gitu-gitu aja. Steak daging udah nggak bisa makan ya? Setelah 3 minggu boleh. Tapi berapa 200 gram udah nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa, Mas. Beneran harus yang real. Bahkan daging pun nanti mungkin akan dikasih garam apa dikit apa gitu.
Olahraga ada pantangannya nggak? Nggak boleh Nggak capek ada, misalnya? Nggak nggak boleh. ada. Boleh ya main bola gitu? Boleh. Kalau baru operasi boxing ya nggak boleh, hancur perutnya, Iya, iya, iya. dalamnya. Cuma kan kalau lagi olahraga kan aus banget nih. Kita langsung 1 botol gitu. Nggak bisa, Nggak bisa ya? nggak bisa muntah langsung. Langsung muntah ya? Ya lambung sekecil itu, aku aja tadi lupa langsung glek gini aja balik, nggak bisa. Dan itu akan seumur hidup begitu? Akan seumur hidup. Tapi nanti akan bisa sampai 1 teguk. Nggak akan bisa sampai 2 teguk. Dan kalau kamu langsung paksain 1 teguk, kamu nggak akan bisa langsung makan. Jadi dia itu 1 teguk, berhenti, diem, terus baru makan 1 sendok dikunyah pelan, diem gitu. Udah kayak bayi. Udah kayak bayi, Mas. Terus kurusnya mau sampai kapan? Ya kurusnya sampai batas yang aku pengen kurus. Habis itu kalau dijalanin terus-terusan bakal habis badan? Ya nggak apa-apa. Yang penting nanti setelah itu gimana cara batasnya untuk kalau udah cukup nih. Kalau udah cukup ya udah hidupnya normal aja. Cuma sekarang itu lagi dibuang-buangin lemak apa yang masih ada dalam tubuh itu dipakai semua sama tubuh. Jadi insulin kerjanya udah nggak berat lagi, Nggak berat. atau cadangan lemak nanti akan diambil oleh sel? Diambil oleh organ tubuh, sel segala macam. Iya. Oh, sampai kurus. Target berapa lama berarti ntar? Kalau dari kata dokter sesuai 6 dia. bulan. 6 bulan jadi berapa kilo? 40 sampai 50 kilo turun. Mas, kurus banget kali. Oh, 40 kilo turun apa 40 kilogram? 40 kilo turun. Turun. 40-50 kilo. Jadi aku pengennya sampai 60 lah. 60 kilo. Aku pengen kurusin, aku biar bisa pakai baju ukuran M gitu-gitu. Kayak gini-gini kan? Iya. Iya. Udah capek, Mas, dari kecil gemuk. Hmm. Gitu. Nanti tinggal kalau ada orang panggil aku gendut tak pukulin kalau aku udah kurus. Gitu. Iya. Ya masih penasaran. Berarti sebenarnya kayak makanan, olahraga boleh. Masa otot boleh ditambah nggak? Masa otot boleh ditambah? Boleh, malah Nge-gym boleh. boleh? Nge-gym boleh. Oh, oke. Padahal mampu Ivan Gunawan punya alasan khusus tolak operasi bariatrik untuk turunkan berat badan. Oke. Apa kata dia? Ini orang yang nyuruh saya bariatrik, tapi ternyata dia nggak jadi. Ya. Anda kena prank dong. Ini orang tua saya ini yang kayak, ayo kamu dulu nanti setelah itu aku berangkat gitu. Taunya? Giliran aku udah gas, aku kayaknya enggak lah aku. Ya udahlah. Yeah. Kawan saya juga. Gun belum kita undang ya? Kayak Gun mampir dong. Boleh dong nanti aku. Iya. Enggak, kita kemarin sempat berkabar-kabar juga. Iya. Cuma lupa dijadwalin. Terakhir ngebahas ini ya Pak, kartu kredit. Kartu kredit dia nutup 11 kartu kredit waktu itu. Cerita sama gue tuh. Wah, sekarang udah ini aku malah ngelihat perubahannya orang tua angkatku keren banget. Setiap aku naik ke kan bangun musola tuh di sebelah kamar. Setiap aku naik itu sholat. Masya Setiap aku naik yasinan, sholat gitu. Keren. Setelah umroh, Masya Allah. ya sholat gini kayak gitu. Semoga istiqomah ya kayak Gun ya. Iya, sampai kadang-kadang udah berani gini sama aku. Heeh. Mau jadi apa sih? Nggak sholat gitu. Asik. Kenapa Anda ketawa? Iya, ya nggak apa-apa. Cuma Oh. ya keren aja. Keren lah. Pantes dong dia dakwahin kita begitu kan? Ya. Wah keren. Tapi ternyata dia tidak bariatrik ya. Baik itu, baik banget. Aku pernah diblokir cuma gara-gara aku sama istriku sewa hotel. Aku kalau di Jakarta ya udah di rumah itu, di rumahnya Kak Igun. Masih di Kerinci 8 nggak? Tetanggaku itu Kak Gun. Iya. Dulu ya waktu masih pas aku di masih tinggal situ. sama orang tua ya. Kerinci 8, Mestik, Kebayoran. Oh enggak, Udah beda ya? enggak. Udah menjadi warga Bintaro. Udah ke Bintaro. Iya. Jadi, waduh, beneran. Kayak aku udah kayak anaknya. Beneran kayak jadi anaknya. Aku bener-bener kayak kalau dia keluar negeri segala macam itu akan selalu ingat aku. Jadi aku dipakein baju apa, ditopin gimana gitu. Masya Allah gemes. Beneran, ini semua dari dia semua ini.
Itu Ini berlian apa ini semua dari dia semua. berlian. Ini berlian, ini ditawar 350 sama orang. Terus? Karena dia tahu ini punyanya Ivan Gunawan. Terus nggak dilepas. Ini black diamond. Dan aku iseng-iseng ya ini, tapi mak nggak tahu. Apa? Kenapa? Iseng-iseng waktu di mall di Surabaya aku cek, aku cuciin, aku cek. Wah ternyata dia kayak Iya, gitu. iya, diamond gitu. Dia pakai Iya. ininya Dan padnya itu. ini diamond besar-besar katanya yang ini, yang atas. Big diamond yang ini atasnya, yang hitam ini black diamond. 350 juta nggak dilepas. Ditawar enggak? Kalau 1 miliar? Ya nanti aku ngomong lama gimana ini. Parah gak Ini hargain. 1 miliar bro. Gitu, beneran. Modal nol lagi ya. Iya. Ini juga emas ini dia semua ini kasih. Itu apa sih? Ini emas apa namanya? Versace apa? Versace. Ya ini. Iya, Versace. Iya. Saya juga nggak tahu ngomong gimana sih Versace ya. Versace. Keren. Semua. Yang juga saya potong gimbal disuruhnya sama orang tua angkat saya itu. Kak Ivan Gunawan. Kalau kamu pengen brand masuk, kamu bisa di industri lebih terjual, potong itu gimbalmu. Karena kalau produk-produk makanan mau masuk dengan kamu segimbal itu sulit. Oh oke. Kalau kamu jadi pemusik segala macam, kamu gimbal keren. Tapi kalau kamu tukang masak penjual makanan itu kayak takut yang rambutnya rontok apa Iya, segala iya. macam. Dan ternyata terbukti ketika saya potong gimbal saya, endorsan kayak banjir, Wow. kayak disiram gini loh. Widih. Beneran. Pantesan udah nggak butuh lagi 5% dari. Hehehe. Balik lagi. Iya, sih. iya. Tapi bener nih, kalau ngomongin tadi di endorse apa segala macam ya, dengan potong lambung seperti ini, nggak bisa mukbang lagi dong? Bisa, Lah, bisa. gimana? Ya kan tinggal hub cut gitu. Itu semua banyak dilakukan konten kreator untuk saat ini. Hap, cut. Hub di-cut di lepeh. Bayangin kalau makanan semua masuk Mas, dengan produk 1 hari bisa 4-5 kali. Dilepem mubazir lagi, kena lagi ntar. Loh, Sama netizen. tergantung. Kan kita kan kalau kondisinya harus kita review yang di outlet, itu aku akan ngomong, aku nggak akan bisa review di outlet. Tapi aku sekarang lebih ke arah kayak aku harus dandanin, ngebenerin resep kamu, makanan kamu, ini gimana supaya viral, kayak gimana masih bisa. Bukan yang di review jujur terus langsung ditembak 300 juta, bukan gitu ya. Ya. Jadi lebih ke arah kayak kalau kamu mau ngobrol atau rebranding atau mau beli resep segala macam atau dandani, benerin jualan kamu segala macam bisa. Tapi kalau mau produk yang ini, aku itu ngelihat dulu Mas. Kalau produknya enak, aku mau. Gitu dari dulu aku Mas. Dari dulu, dari Mbak Farida Nurhan itu aku ngelihat masih 20.000 subscriber YouTube-nya. Aku udah YouTubean juga. Jadi aku tuh lebih suka datengin ke orang-orang yang nggak punya media sosial Mas. Ada ayam pedes enak itu di Lumajang. Itu orangnya yang pegang kalau ada apa-apa di Gunung Semeru, dia itu juru kunci di situ. Ayam pedes jualan di bawah lereng Gunung Semeru, gitu-gitu yang tak samperin. Jadi aku cari makanan tuh yang bener-bener blusuk-blusukan gitu. Oke. Jadi sekarang udah mau apa lagi ke depannya? Gebrakan-gebrakan apa lagi? Dengan Ya. kondisi yang sekarang ya Mas ya, dengan kondisi yang sudah potong lambung apa segala macam. Ke depan itu saya akan tetap menjadi tukang masak. Saya akan menerima endorsan dengan saya tidak akan merugikan orang. Aku apalagi lebih suka brand-brand gede gitu, saya lebih suka Mas. Kayak contoh beberapa frozenan apa segala macam yang bisa diolah dengan resep saya gitu, lebih suka aku. Terus juga aku ini mau ngeluarin pisau king knife. Keren. Gitu-gitu sih. Pisau buat apapun ya pokoknya, Ya. daging apa segala Dan macam. ini juga aku lagi bangun pabrik sambal sama Mas Gilang, Juragan 99. Wow. Sambal yang bisa dibawa untuk umroh.
Woi, pas ya jadi iya, pendamping nanti kita nih bisa. kalau kita Iya. travelnya buat Iya. bawa sana ya. Iya, nanti akan kita kolaborasi deh. pasti akan bawa dulu. Iya. Bawa dulu enak baru. Setiap orang yang berangkat umroh pakai kasih solusi gitu. Iya, Ada bener. paketannya juga dapat sambel Iya gitu. benar, woi Iya mewah kan? tuh. Gitu kan? Bisa langsung naik value, kita bisa Iya. jual satu paket harga 250 juta tuh. Iya. Haji, Bang. Dan enggak gitu ya, Dan enggak itu gitu ya. aku bawa di Jabal Banyak Jabal apa? Jabal Jumat. Pokoknya Banyak di Jabal daerah Rahmah juga. daerah Madinah. Jabal Rahmah juga banyak, Jabal Uhud, Madinah. Enggak tahu, pokoknya di situ ada namanya di situ, itu tempat jual orang makanan semua. Aku bawa sambal 1 toples di situ. Sambal yang akan aku jual sama Mas Gilang itu. Wah, orang-orang tuh sampai minta wadah-wadah gini loh. Bukan orang Indonesia, orang Arab. Yang basicnya dia nggak bisa makan pedes. Sampai dia apa gitu. Mau dong, gue demen banget loh sambal. Iya, Mau nanti dong. aku kirimin. Iya. Pokok jadi launching udah. Widih. Apa taruh di sini kasih? Bisa dong. Bisa dong, Mas Untuk Gilang ya. keberangkatan. Iya, Mas Mas Gilang. ya. Gilang, oke. Mas Gilang Udah ada pokoknya- satu link kita, Mas. Iya Ini, dong. Mas, sambel Mas. Ya, tahu aja kan nanti pas gitu keberangkatan umroh kesekian, support dulu full 1 bis misalnya. Iya, Kita aman. bikin konten bareng-bareng di sana. Aman. Kita cobain experience mereka. Kalau sama Mas Gilang jangan bilang 1 bis, Mas. Oh, tapi berapa? 4 bis aman. Weh. Cuma sambel, Mas. Iya ya. Aduh, cuma sambal mah paling cuma Iya. keluar tuh duitnya. Ya kan? Yang Cuma penting sambal. jangan lupa di story. Setiap jamaah yang Siap. ngapa-ngapain, Iya, makan bakso aman. onta segala macam pakai sambel. Gitu. Jangan lupa di apa? Di Hah? story. Jangan lupa di story. Ya tak tahu diri aja lah gitu. Siap. Mantap kalau gitu nih. Ini gue demen nih kalau bantu UMKM seperti ini beliau ini. Bukan kayak tiba-tiba langsung ngerusak namanya apa segala macem ya kan? Oke. Dekat sama Code Blue. Nggak kenal, Mas. Oh, enggak kenal. Nggak kenal. Enggak kenal ya? Nggak tahu saya. Dia itu dari mana? Nggak pernah tahu, nggak kenal. Chef kali kok bisa langsung komentar-komentar, berarti dia ngerti tentang makanan lah. Chef paling. Mungkin ya. Mungkin kan? Mungkin. Tapi kalau chef atau tukang masak, dia tidak akan menghancurkan sebuah makanan. Dia tidak akan menilai makanan buruk. Apalagi standar lidah itu tergantung dari masing-masing orang. Iya lagi. Apalagi dari beberapa kasus ini, yang paling sedih itu adalah dia malah lebih banyak bilang standar rasa enak itu dari lidah sang istri. Istrinya siapa? Kan pertanyaannya gitu kan? Iya. Bahkan seorang almarhum Pak Bondan Winarno pun cukup dengan maknyus enak itu dia udah tahu. Orang udah tahu kayak Pak Bondan kalau udah bilang maknyus itu berarti enak banget. Kalau lekoh itu udah standar lumayan enak. Tapi kalau udah bilang ini cukup sedap itu berarti biasa. Oh, masih dibilang cukup ya? Iya. Oh. Karena apa? Kalau kita melukai usaha orang dari sisi manapun kan kita nggak tahu orang itu segimana dia membentuk usaha itu kan kita nggak tahu. Modalnya dari mana? Yang dari situ itu dia nampung berapa lambung pekerja untuk bisa digaji. Kalau kita tiba-tiba bilang makanan itu nggak enak, orang apakah mau beli, Mas? Contoh, sorry ya contoh. Curah hujan tinggi, banyak orang jualan takjil nggak laku. Saya beli beberapa takjil di beberapa tempat, banyak takjilnya yang ketika saya makan udah kecut, udah basi. Apakah saya up di media sosial saya? Tidak. Karena apa? Kalau di up mereka malah makin gak laku. Mereka itu cuma apa? Cuma menjual beberapa masakan untuk menyambung hidup mereka. Sedangkan sekarang curah hujan tinggi. Kalau kita punya rezeki lebih, ya udah. Kalau nggak enak ya udah simpan sendiri. Kalau enak ceritakan. Kalau nggak enak simpan sendiri. Kalau nggak enak ceritakan. Kamu menceritakan tentang kebusukan jualan orang buat apa?
sampai beberapa influencer, food blogger makanan, sampai ada tren buka makanan dengan ada lalat, ini apa segala macam. Itu bikinan juga gak sih? Itu ada banyak yang bikinan karena tren. Karena kalau nggak ada binatang, nggak FYP videonya. Ya Allah gitu amat. Jadi satu orang menemukan binatang naik, mereka akan tiru-tiru semua. Terus tujuanmu honest review untuk apa? Kamu itu datang butuh bahan. Kamu datang butuh konten. Kamu datang ke rumah orang butuh konten. Dan kamu menjadi beda dengan apa? Dengan kamu mengacak-acak jualan orang. Gile, caranya. Beneran. Iya Kayak apa? Terus contoh, kamu bilang semua ini makanan ini segala macam ini. Kalau kamu makan satu porsi 300.000, 250.000, standar lidahmu seprofesional apapun bisa dipertanggungjawabkan. Kayak aku pernah makan sama Kak Igun, makan salmon 470.000. Dan waktu aku makan, di dalam salmonnya masih ada duri, bayangin. Dengan harga 400. Aku berdiri, aku nyamperin ke kitchennya, aku panggil chefnya. Salmonmu masih ada durinya. Otomatis mereka akan minta maaf, manajemen akan minta maaf, dan kita akan dikasih makanan yang baru. Selesai. Iya ya, simple ya. Tapi kalau kamu menceritakan anu segala macam, sampai kamu gini, buat apa? Buat dia nggak laku, ya kan? Iya. Ya, kita itu pintar-pintar memposisikan diri kita lah, Mas. Gitu loh. Yang datang kamu makan, kamu butuh kontenan kok. Kok malah kamu mau menghancurin usaha orang tuh ngapain? Iya ya. Yang sebenarnya yang sakit itu orang-orang kayak gitu. Itu orang-orang sakit. Belum lagi ada beberapa yang review jujur, jelek-jelekin makanannya 12.000, 15.000. Kamu mau jelekin di mana? Kamu mau minta standar lidah yang kayak gimana? Oke. Ya kan? Wah, King Abdi udah kita ini udah di dunia fatwanya. F&B ini kita juga Waduh. kayak gini. Terus datang lagi tren baru honest review, kita malah makin. Makan kalau di luar negeri tuh boleh loh, dituntut tuh boleh loh. Di sini nggak bisa ya? Nggak ada undang-undang ya? Bagaimana? Aku nggak tahu kalau di sini, Mas, kayak gimana nggak tahu aku. Cuma ya aneh aja di sini tuh, apalagi yang sok-sokan ini apa segala macam, terus penjualnya jutek segala macam di up di media sosial ya. Iya ya. Ya, tergantung, kalau kamu ngerasa penjualnya jutek ya pergi aja, ngapain kamu sibuk beli. Gitu loh. Iya, kenapa dikit-dikit up. Iya. Kalau orangnya jutek tapi tetap jualannya laris, kan kita nggak tahu dia amalannya gimana. Style juteknya tapi makanan enak, akhirnya ini penjual jutek tapi makanannya enak. Kalau nggak beli di situ, di tempat lain nggak ada yang seenak itu. Tapi jutek ada di di Pontianak. IKN tuh di mana? Iya, Kalimantan Timur ya. Pontianak ya? Bukan dong. IKN tuh di mana? Pokoknya antara Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin. Balikpapan. Di Balikpapan ada nenek-nenek judes banget jualan pisang bakar. Enak, rame. Banyak orang review jelek, food blogger, padahal dia udah tua. Tapi kenapa masih banyak orang yang selaris itu? Karena orang-orang yang beli gak peduli sama media sosial. Yang dia tahu adalah ibu ini jualan dari mulai orang tua saya ada sampai orang tua saya sudah meninggal, dan memori saya waktu kecil diajak makan di situ itu gak akan hilang. Judes biarin. Apa yang salah dari orang judes? Yang kita butuhin makanannya kan. Makanannya. Tapi sekarang ini sampai ada yang kayak gini gitu, berusaha menjatuhin apa segala macam. Ngeri, man. Wah. Sekarang tuh ngeri. Kayak bebas berpendapat itu juga bahaya untuk dibiarin sama orang-orang yang dangkal. Ini rame kan beritanya. Ulah Cold Blue bikin bisnis toko Claremont anjlok.
Instagram banjir hujatan diserang netizen. Sempat ramai juga nih. Semuanya rugi 5 miliar akibat ulasan Cold Blue. Ini yang belakang ada tikus ya? Tapi kan mungkin itu jorok gimana tuh Mas? Kalau memang misalnya ada dapur yang ada tikusnya gitu loh. Itu kan juga malah jadi membahayakan penyakit buat Ya konsumen. kalau kita makan di makanan pinggir jalan 15.000 20.000-an, kamu menuntut nggak ada tikus nggak ada lalat nggak mungkin. Tapi kalau sejauh dapurnya kayak yang dibahas tentang kasus roti ini, kalau yang dibilang sampai kotor, sampai ngasih roti ke anak yatim piatu yang kadaluarsa kan katanya. Iya, saya lupa yang kemarin tuh, maaf ya kalau segala salah ya. macam, pokoknya kayak gitulah, saya nggak tahu juga soal itu. Iya. Kan kita kan harus tahu dulu bener enggaknya. Iya sih. Iya kan? Kalau yang saya tahu kan dari kasus ini kan ternyata kan katanya ada campur tangan dari bekas pegawai yang dipecat sama dia. Gitu kan. Iya. Tapi ya itu urusan dia lah, aku nggak mau tahu. Karena aku juga tipe-tipe orang yang nggak mau tahu tentang hal ini. Karena sejujurnya saya nggak respect sama orang ini. Sangat nggak respect. Kalau saya seperti itu. Aku di kasusnya yang awal pun aku disangkut-sangkutin. Yang mana? Yang awal sekali yang sama Farida Nurhan. Yang Iya. klarifikasi pakai baju warna pink itu bukan? Pokoknya yang Farida Nurhan. Karena aku sendiri tahu. Cuma posisinya apapun yang kamu lakukan kalau kamu menjatuhkan UMKM, musuh kamu saya. Gitu. Karena saya orang yang selalu pakai hashtag dukung UMKM. Apalagi pedagang kecil segala macam. Iya. Kayak gitu. Aku nggak mau tahu Mas. Aku nggak mau tahu tentang apapun Mas. Bahkan sampai Mas Deddy Kobuser itu waktu yang aku sama Deddy Caknan podcast itu, kamu kan jual makanan, ngapain kamu ngelarisin jualan orang? Biarin. Jualan yang sama tak-up loh Mas. Saya punya pabrik bakso, saya jualan bakso, saya nge-upin jualan orang bakso. Itu nggak ada gesekan tuh? Nggak peduli Mas. Nggak peduli. Rezeki saya, rezeki orang beda-beda Mas. Tapi kalau untuk UMKM, apalagi pedagang kecil yang bisa bangun tenda, kita nggak tahu loh Mas. Kita nggak tahu dia jualan di rumah, istri anaknya nunggu lapar. Kita nggak tahu soal itu. Kita nggak tahu dia cuma jualan, dapat uang berapa, besok untuk saku anaknya sekolah, dia jualan lagi. Kalau kita matiin, hanya cuma butuh dengan konten kita. Satu konten bisa matiin jualan orang Mas. Itu pasti. Bahkan jangan ngomong nggak enak. Ini kok agak asin ya, gitu aja orang udah katanya Abdi asin. Iya, cukup begitu sebenarnya. Iya loh, aku pernah review bakso nggak enak, nggak aku upload Mas. Dan aku bilang ke orangnya, ini baksomu kayak gini, kamu itu harus pakai ini campuran. Malah aku ngasih resep. Dan aku di endorse kalau makanannya nggak enak tak balikin Mas. Duitnya? Uangnya iya. Karena aku pernah saking butuh uangnya aku review, saking butuh uangnya aku terima, aku bilang enak. Akhirnya banyak orang kesana bilang, standar bakso yang kamu review kayak gini ya Mas. Oh, Itu. efeknya ke situ. Iya. Belajar dari situ, akhirnya nggak asal-asalan Jadi ya. aku selalu turun dulu, selalu turun anak buahku, timku yang suruh turun. Nyoba makanannya enak Mas, review gitu. Dan kalau nggak boleh bayar nggak aku upload videonya. Jadi nggak mau aku, kalau nggak boleh diupload aku nggak mau. Diancem aja, kan lagi tren juga. Nggak bisa. Kalau aku, karena aku tuh udah cuma, iya Mas Abdi terima kasih gitu. Ya diizinin bikin video udah seneng Mas. Udah sangat membantu konten kreator itu, lebih dari cukup. Ya artinya ini kalau aku mau take down tapi kamu bayar. Makanya kembali lagi, kalau udah ada uang, manusia sedetik ke depan berubah. Sejujur apapun, ya kan? Iya. Seapapun wis. Cocok dia tuh buka sama pengusaha bebek tuh berdua tuh. Cocok banget tuh berdua tuh. Jadi apa ya Mas ya? Berdua tuh. Ya semoga saya bisa mengobati luka saya. Iya. Dan akan buka bebek juga. Ya kan? Wow, Siapa sampai di tahu, ujung ya. obrolan ini yang saya tunggu, makanya saya pancing. tahu. Emang mau bikin bebek juga?
Bebek apa namanya? Belum tahu, aman aja. Oh, Doain belum aja. tahu. Ini buat tandingan. Bukan buat tandingan, bukan cuma buat ya ngasih tahu aja. Nyawa sebenarnya itu yang seperti apa. Wah. Kita ngomongin karya aja. Wih, dari tahun 2022 ya. Yang saya kemarin di Korea Nah. itu meledak sampai sekarang resepnya laris loh. Aku bikin bebek itu. Oh. Aku bikin bebek. Namanya sama. Oh enggak lah. Enggak lah. Bebek Korea kalau itu. Oh, Korea ya. Bebek Korea. Tapi bener-bener sampai ada aku bikin masakan bebek sama nasi tempong. Pekerja yang dari Banyuwangi makan tempong masakanku. Mereka terharu loh. Kenapa? Karena dia 3 tahun gak ngerasain tempong seril yang dia coba ketika sama kayak dia pulang kampung. Tempong tuh di Tempong identitas Banyuwangi. Banyuwangi. Ya, tempong identitas Banyuwangi. Saya terima kasih banyak karena saya bisa mengembangkan nasi tempong di Jakarta. Ya, ya. Itu resepnya orang Banyuwangi. Keren. Itu identitas Banyuwangi. Di Jakarta ada nasi uduk, di Banyuwangi ada nasi tempong. 5:30 orang sarapan nasi tempong. Itu bener. Bener ya. Nasi tempong yang original itu harganya cuma 12.000, 10.000. Udah dapat belut atau lele. Tempong. Harus cobain kalau ke Banyuwangi. Boleh ntar cobain deh. Iya. Wah, tempong apa aja? Tempong sirot, tempong boknah, bokwah, tempong pinggir jalan. Agendain dong, bisa dong kita ke Banyuwangi tuh. Harus. Iya. Harus. Kalau di sana nanti juga harus ada beberapa makanan rujak soto. Ya, tahu wali itu asli identitas Banyuwangi. Oh ya, tahu Wali, tahu. Tahu wali. Terus ada lagi pecel pete. Apa tuh? Pecel pete itu ayam yang dibakar di toast gitu, dibakar. Setelah itu dimasak pakai santan sama kelapa yang kelapanya mudah diparut. Ini apa lagi? Wah. Oh iya. Itu akan keluar juga nanti kayaknya di nasi tempong Negoro. Kemarin udah ketek-tokan sama Vicky loh. Gue udah berkabar gue mau bikin kayak semacam sharing-sharing kopdar UMKM di situ tuh. Harus dong. Iya, kita harus ya, dong kasih kita kesana. solusi kalau Iya. dukung UMKM, aku akan dukung. Iya dong, bareng ya. Ya. Keren. Kalau bisa harus ada ini acara kuliner. Iya, kita Kasih bikin apa ya? Iyalah, boleh Mau dong. nggak? Iya, kasih solusi tuh Iya, kita bikin kasih kayak solusi, event bikin acara kuliner. besar gitu bareng-bareng tuh. Langsung lah tembusin bangau, teh pucuk, itu. Iya, Juragan 99. Iya, Mas Gilang juga bisa. Apalagi sekarang dukung UMKM juga Mbak Sandi. Iya. Bisa Iya kan? tuh. Kasih kan logo MS Glow. Jiwater dong. Jiwater. Jiwater Iya dong. benar, Jiwater. Minumnya Ringan Jiwater. dengan Jiwater. Ringan loh itu. Pernah ada di sini Mas Gilang. Kok nggak perpanjang ya? Siap. Thank you King Siap. Abdi. Salam-salam ya. Nanti kalau ke Banyuwangi kita berkabar-kabar Siap. atau enggak mungkin nanti di yang Iya. Vicky Nitonegoro apa? Nasi tempong Nasi Negoro tempong. ya. Boleh dong bareng-bareng. Pokoknya kalau nasi tempong Iya ya, boleh. kabarin. Boleh. Sama Sampai- launching bebeknya nanti kabarin. Iya, Kan mau keluarin tuh yang baru. siap. Yang sambal dulu, sambal baru ntar Sambal. bebek. Iya. Iya enggak? Sama jangan lupa makan di nasi kulit Maigun dan dadar beredar by Babi Cabita. Wih. Kita kasih solusi.